Kita akan mulai ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri bersama. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami mau memulai ibadah kami, dan biarlah hadir-Mu tengah-tengah kami, menolong dan mengurapi kami. Satu hal kerinduan kami ya Bapa, berada di dalam hadirat-Mu, untuk memuji, memuliakan nama-Mu, dan mendengar daripada-Mu. Inilah doa kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersuka cita bagi Tuhan, kita mau memuji Dia, kita mau memuliakan namanya, kita mengagungkan namanya lewat puji-pujian kita. Kita mau katakan bagi Dia segala puji, hormat, dan kemuliaan. Amin. Kita mau bernyanyi, kita mau bersuka cita. Haleluya. Sungai sukacitamu, kami percaya Tuhan selalu ada di depan kami. Kami akan pujian kami. Sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Aku sukacitamu melimpah dalamku. Ku bernyanyi dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersama-Mu, bersuka di dalam-Mu. Amin. Mengikuti-Mu Tuhan dalam kegerakanku, melayani-Mu Tuhan di dalam sukacitaku, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Kami akan pujian kami ya Bapa. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku bernyanyi dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Amin. Mengalir bersama-Mu, bersuka di dalam-Mu, mengikuti-Mu Tuhan dalam kegerakanku, melayani-Mu Tuhan di dalam sukacitaku, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Haleluya. Terima kasih ya Bapa. Sukacita penuh di dalam Engkau. Mari siapkan hati kita, kita mau memuji Dia, memuliakan namanya. Lewat pujian penyembahan kita, kita mau katakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih lawatan dan pertolongan. Engkau yang kami sembah, Engkau yang kami puji. Terima kasih ya Bapa, waktu yang Kau berikan bagi kami. Kaulah harapan kami, Kaulah kekuatan kami. Pertolongan-Mu Tuhan tidak pernah terlambat. Kami akan pujian penyembahan kami, sebagai rasa ucapan syukur kami. Terpuji nama di atas segala nama. Benar ya Bapa. Terima kasih Tuhan.
sembah yang kami puji, pengharapan kami di dalam Engkau ya Tuhan. Haleluya, terima kasih ya Bapa. Mari beri kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Kita mau menyembah Dia, mau katakan terima kasih ya Bapa atas segala jamaah dan kuasa Roh. Terima kasih ya Bapa untuk pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kau izinkan kami berada di dalam Engkau, di dalam ibadah kami Tuhan. Haleluya. Kau Tuhan yang selalu ada di dalam kehidupan kami. Kau Tuhan yang selalu kami puji, yang kami sembah. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Kita akan masuk di dalam doa. Kita mau berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita mau percaya untuk apa yang Tuhan terus lakukan, amin. Dan kita juga mau berdoa untuk para hamba-hamba Tuhan, amin, yang berada di dalam persekutuan kita. Kita mengingat di dalam doa kita untuk pastor kita, ada Pastor Rick and Louis Creamer, ada Pastor Owen and Walls, dan Pastor J. and Esther Hansel. Dan kita juga membawa di dalam doa untuk gereja kita yang di Puri, amin. Biarlah Tuhan terus berkarya oleh belas kasih-Nya dan lawatannya terjadi, amin. Kalau ada kebutuhan doa, silakan angkat tangan, amin. Kita mau perkarakan di hadapan Tuhan, amin. Kita mau bawa di dalam doa. Kalau tidak ada, amin, saya mendorong saudara mengangkat suara kita. Kita mau percaya apa yang menjadi doa dan pergumulan kita. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, Engkau yang berkarya di dalam kehidupan kami, dalam kehidupan bangsa dan negara kami. Engkau berperkara Tuhan di dalam masa-masa sulit, dan kami percaya segala sesuatu Tuhan. Engkau ya Tuhan memberkati Tuhan, sehingga kami terus berkemenangan Tuhan di dalam Engkau Tuhan. Engkaulah Tuhan harapan kami, Engkaulah Tuhan yang selalu ada di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu di atas segala nama ya Bapa. Dan hadir-Mu tengah-tengah kami, menolong dan mengurapi kami ya Bapa. Kami bawa di dalam doa Tuhan, Kau melihat Tuhan hamba-hamba-Mu di dalam pelayanan Tuhan. Pastor Rick Tuhan di Geraldton, ada Pastor Rob di Paramata, dan Pastor J. Hanslow Tuhan di Kota Kupang ya Bapa. Kau mau pakai hamba-Mu ini Tuhan, berkati keluarga Tuhan, seluruh jemaat Tuhan, biarlah di dalam Engkau ya Bapa. Dan segala puji syukur hormat dan kemuliaan Tuhan kami mau kembalikan di dalam Engkau, karena hadir-Mu Tuhan yang menolong kami, yang menguatkan kami Tuhan. Kau tidak pernah meninggalkan kami ya Bapa, dan Kau berikan kekuatan-kekuatan yang baru bagi kami, sehingga kami mendapatkan sukacita yang berkemenangan Tuhan. Dan biarkanlah Tuhan Roh-Mu Tuhan menuntun kami Tuhan, sehingga apa yang Kau perkarakan melalui firman-Mu Tuhan menjadi penolong bagi kami semua. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami membuka ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Haleluya. Silakan duduk, amin. Senang bersama dengan saudara. Kita dapat memuji, memuliakan nama Tuhan di tempat ini. Ada beberapa pengumuman bagi kita. Hari Sabtu ini ada pemberitaan pria, di mana para pria yang Tuhan mau pakai, yang Tuhan mau tempatkan untuk diperlengkapi. Mari, amin. Ambil waktu yang terbaik 6:30 malam di tempat ini bersama Pastor Jeff Triono akan membawa, amin, suatu pesan bagi kita untuk diperlengkapi dan siapkan buku saudara, catatan saudara, dan ini akan menolong kita untuk kita memiliki pengetahuan, pengenalan akan Tuhan. Kita akan juga akhir bulan ini hari Sabtu juga akan membantu penginjilan di Puri, gereja baru, amin. Mari kita melakukan segala sesuatu keterlibatan kita, dan itu akan kita merasakan, amin, fellowship yang kuat, iman yang bertumbuh, dan melayani untuk kemuliaan bagi nama Tuhan kita, amin. Beberapa pengumuman bagi kita, dan kita akan tetap ibadah di tempat ini hari Sabtu, hari Minggu, hari Rabu, dan mari, amin, terus kita mau lakukan yang terbaik dari apa yang Tuhan mau lakukan di dalam kehidupan kita. Kita akan memberikan persembahan kita pada saat ini, amin. Kalau kita melihat di dalam definisi iman adalah dasar dari segala sesuatu. Kita membuka di dalam Ibrani pasal yang ke-11.
Ibrani pasal yang ke-11 di dalam ayatnya yang ke-1. Firman Tuhan berkata, amin. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Berbicara iman adalah berbicara bukti atau buah dari hasil apa yang kita percayai. Seringkali amin, kita memiliki suatu keinginan dan kita mengharapkan sesuatu. Tapi seringkali kita menjadikan sesuatu itu hanya seperti keinginan saja, seperti hanya suatu harapan saja. Seperti tidak mau melakukan sesuatu atau tidak mau mengerjakan sesuatu. Saya ingat amin, gereja awal kita yang ada di Arizona, di kota Prescott, di Amerika, awalnya adalah persekutuan atau gereja di mana memiliki suatu pergumulan pada saat itu. Penolakan, pergumulan, dan seperti amin hanya merupakan suatu kumpulan sosial tanpa memiliki suatu iman, percaya di dalam pengenalan akan Tuhan. Dan seringkali amin kita menjumpai ada banyak seperti hal itu juga di tempat ini amin, di lingkungan kita, menunjukkan bahwa kekristenan adalah hanya sebagai simbol, tetapi tidak hidup di dalamnya. Tapi kebenaran akan firman Tuhan berbicara adalah iman, adalah dasar dari segala sesuatu. Adalah kita percaya bahwa ada kekuatan di balik yang kita percayai. Ada pertolongan dari yang kita percayai. Dan itu juga benar di dalam hal keuangan kita. Ada banyak sekali orang bergumul di dalam keuangan, tapi mereka tidak mau bersandar di dalam iman percaya. Ada banyak kekurangan, seperti ragu di dalam masa depan, ketidakpastian di dalam hidup, dan segala sesuatu. Seringkali amin hal ini menghampiri dan membuat suatu beban bagi setiap orang. Tapi kabar baiknya amin, Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa ada bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat adalah kita mau percaya bahwa apa yang kita lakukan di tempat ini adalah untuk kemuliaan bagi nama Bapa di surga. Melalui pemberian kita, janji iman kita, persepuluhan kita, ini adalah suatu hal-hal yang penting bagi kita untuk kita dapat melakukan. Kenapa hal ini amin? Ada tuntutan, ada suatu janji di balik dari apa yang kita lakukan. Seringkali diingatkan kita di dalam hal memberi bahwa Tuhan tidak pernah mau berutang bagi setiap kita. Ketika hati kita terbuka di dalam hal memberi, Tuhan berkarya di dalam kehidupan kita. Ada saja jalan yang kita tidak pikirkan sebelumnya, Tuhan akan membuka jalan. Dan inilah yang kita mau lakukan, mau menumbuhkan di dalam kehidupan kita. Dan hal-hal ini amin, dapat menolong kita setia di dalam memberi, dan segala sesuatu kita mau lakukan bagi kemuliaan, bagi nama Bapa di surga. Sambil memberi, mari kita satu di dalam doa. Kita akan mengangkat pujian. Terima kasih ya Bapa, saatnya kami akan memberikan persembahan kami. Berkati persembahan kami ya Bapa, biarlah menjadi persembahan yang hidup, yang berkenan di dalam Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita akan memberi, kita akan mengangkat pujian kita.
Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Amin. Haleluya. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Amin. Haleluya. Terima kasih atas pelayanan. Amin. Puji nama Tuhan. Biarlah segala sesuatu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Kita akan membaca di dalam Daniel yang pasal yang ketiga ayat 17 sampai dengan 18. Mari kita membuka Alkitab kita. Di dalam Daniel pasal yang ketiga, saya bacakan kepada kita semua ayatnya yang ke-17 sampai dengan ke-18. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, saatnya kami akan mendengarkan kebenaran akan firman. Tuhan, tolong kami, lindungi kami, perlengkapi kami, sehingga kami memiliki iman yang bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau. Terima kasih ya Bapa, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Puji nama Tuhan, amin. Senang bersama dengan saudara untuk kita dapat mendengarkan kebenaran akan firman Tuhan. Kita lihat di sini adalah berbicara tentang tantangan hidup. Tantangan hidup yang kita alami hari ini akan kita ceritakan dengan sukacita di masa mendatang. Dalam arti bahwa kita akan memiliki kesaksian bagaimana Tuhan menolong kita, bagaimana penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita, bagaimana kita dapat menjalani hidup kita pada masa-masa sulit sekalipun, apalagi kita berada di dalam masa yang disebut pada masa pandemi. Hampir 1 tahun lebih kita berada di dalam arah seperti tidak ada jalan, seperti tidak ada ujung penyelesaian, seperti berada di dalam hal kekhawatiran, seperti berada di dalam hal rasa takut dengan apa yang kita hadapi pada masa-masa ini. Kita lihat amin di dalam bacaan kita di dalam Daniel 3 ayat 17 sampai 18. Ini adalah kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego, merupakan orang yang membuktikan imannya dalam perbuatan. Raja Nebukadnezar memerintahkan mereka untuk menyembah dewa, tetapi dengan tegas mereka menolaknya. Membuat suatu pernyataan yang disertai dengan iman adalah tantangan tersendiri di dalam hidup kita. Kenapa saya katakan demikian, amin? Ketika kita berada di dalam hal-hal kesulitan, seringkali, amin, kita lupa di dalam iman percaya kita. Seperti kita lupa bagaimana Tuhan telah menolong dan menyertai kita pada waktu-waktu sebelumnya. Seperti itu juga kita berada di dalam lingkungan, seperti berada di dalam godaan dosa. Seperti kita melihat bahwa dosa itu sangat menarik, sehingga kita melupakan bagaimana pengampunan Tuhan yang memanggil kita keluar dari jeratan dosa, membawa kita di dalam hidup yang kekal. Pada saat ini, amin, ada suatu kisah di dalam Daniel ini berbicara di dalam iman yang menyatakan dengan pernyataan, yaitu kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka percaya bahwa penyertaan Tuhan ada di dalam kehidupan mereka. Dan andaikan tidak terjadi mujizat, andaikan tidak terjadi apa-apa di dalam kehidupan mereka, dan mereka juga tidak mau menyembah patung emas yang didirikan atau yang dibangun oleh Raja Nebukadnezar. Ini adalah tantangan iman, bukan penolakan yang seperti kita mau menolak dengan apa yang terjadi. Tetapi ini adalah berbicara mengenai taruhan nyawa. Kalau saudara membaca di dalam kisah-kisah sebelumnya, seperti mereka ditaruh di dalam perapian dan berada di dalam kandang singa yang mengaum-ngaum. Tetapi kita melihat di dalam kisah ini, pernyataan iman adalah berbicara, apapun yang terjadi di dalam kehidupan, saya tidak mau mengkhianati iman percaya. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan saya, walaupun maut mengancam atau mungkin kehilangan nyawa, kita bisa mengatakan saya tetap berdiri di dalam iman percaya saya di dalam Kristus. Mungkin kalau saudara masuk di dalam gedung gereja, ada ayat firman Tuhan di belakang pintu, amin, memberikan suatu pernyataan. Dan kalau kita lihat di situ adalah seperti tantangan yang berat, tapi sebenarnya adalah membuat suatu pernyataan bahwa mengikut Tuhan adalah membuat suatu pernyataan di dalam hidup yang disertai
dengan iman. Kenapa saya katakan demikian, amin? Kita belajar bagaimana bahwa ada tantangan-tantangan di dalam kehidupan kita. Mungkin, amin, kita tidak mengalami apa yang dialami oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tetapi kita berhadapan dengan tantangan hidup pada zaman sekarang ini, amin. Orang-orang seperti tidak lagi berada di dalam kepercayaan kepada Tuhan. Seperti orang-orang akan sibuk dengan kesibukan dirinya mereka masing-masing. Rasa percaya dengan mujizat Tuhan hanya seperti mujizat biasa-biasa saja. Keterlibatan di dalam pelayanan seperti ogah-ogahan atau seperti, ya, kalau hari ini saya lagi berada di dalam waktu yang senang, saya akan mau melakukan atau memberi yang terbaik. Tapi kalau hati saya lagi nggak begitu senang, tidak menyenangkan atau mungkin hal yang lain, saya tidak akan mau melakukan. Seperti kita mau mengikuti Tuhan, ada suatu tawar-menawar. Kalau saya ada keuntungan, ya saya akan mau melakukan. Tetapi kalau itu terasa merugikan saya atau menghalangi saya di dalam hobi saya, di dalam aktivitas saya, di dalam segala keinginan saya tidak mau melakukan. Tapi kebenaran kan firman Tuhan, ada banyak tantangan hidup pada zaman sekarang. Kalau kita lihat yang pertama adalah berbicara tantangan hidup adalah berbicara mengenai kehidupan keluarga yang berantakan. Kalau kita membaca di dalam media, berita-berita, apa yang terjadi pada masa-masa pandemi ini adalah angka penceraian melonjak begitu tinggi. Dan saya sendiri, amin, mengalami bagaimana teman saya berbicara kepada saya tentang mengalami di dalam rumah tangganya yang berada di dalam ambang kehancuran. Bagaimana seorang suami, amin, tidak bertanggung jawab, meninggalkan tanggung jawab. Dan seperti pernikahan adalah berbicara mengenai hal yang biasa saja. Dan inilah suatu tantangan-tantangan yang terjadi pada masa sekarang ini. Yang kedua, amin, tantangannya apa yang kita lihat adalah berbicara tentang materialisme, berbicara mengenai kebutuhan, berbicara mengenai keserakahan, atau berbicara mengenai kemewahan, berbicara untuk kesenangan diri sendiri. Saya mendapatkan ini karena saya telah bekerja keras. Saya mau mencari uang demi memenuhi kebutuhan hidup saya. Saya tidak mau peduli apa itu mengenai tentang kehidupan yang kekal. Saya tidak peduli dengan apa itu rencana Tuhan. Apa yang terjadi yang kita lihat di dalam minggu yang lalu, berbicara mengenai orang kaya dan Lazarus. Seperti seorang orang kaya ini, amin, mau membayar bagaimana supaya 5 orang keluarganya bisa selamat atau bisa mendengarkan tentang nilai-nilai kehidupan yang kekal. Dan ini yang kita renungkan, amin, mengenai pengaruh-pengaruh ini, amin. Berbicara untuk diri saya. Saya tidak peduli dengan orang lain. Yang penting kebutuhan saya terpenuhi. Saya memiliki tabungan. Saya bisa mempersiapkan masa depan saya. Ini adalah hasil dari kerja keras saya. Poin yang ketiga yang kita lihat pengaruh di dalam tantangan kehidupan adalah pengaruh media. Media sosial, amin, seringkali, amin, membawa pengaruh yang sangat luar biasa di dalam kehidupan kita.
Waktu-waktu kita dapat kita tersita berjam-jam untuk berada di dalam media-media sosial, game, status orang, dan segala sesuatu, amin, membawa pengaruh-pengaruh hal ini di dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir apa yang kita lihat adalah pengaruh budaya anti kekristenan. Kita sering dapat mendengar, wah, ke gereja terus. Mengapa kamu mau melakukan itu? Ya, hal Tuhan itu hanya berbicara bagi orang-orang yang tidak mampu. Itu hanya berbicara kepada orang-orang tua. Itu hanya berbicara kepada orang-orang yang lagi berada di dalam kesulitan, di dalam rumah tangga yang berantakan. Buat apa ke gereja? Buat apa menghabiskan waktu? Ini adalah suatu tantangan hidup kita, kekristenan kita pada masa sekarang ini. Kita ingat, amin, di dalam kisah, di dalam perjanjian lama, apa yang terjadi di dalam kehidupan Nabi Nuh. Dia sendiri yang melakukan pekerjaan Tuhan. Dia membuat bahtera, siang dan malam melakukan. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, terus melakukan apa yang Tuhan mau lakukan, apa yang Tuhan mau kehendaki. Tetapi apa dengan orang-orang yang di sekitarnya mencibir, membawa suatu godaan, ngapain kamu melakukan itu? Membangun kapal di atas bukit, seperti kamu tidak ada kerjaan, amin. Seperti kamu ini ya, orang-orang yang tidak di dalam kehidupan yang normal. Dan itu terjadi, amin, pada masa sekarang ini, amin. Kalau kita tidak memakai kemewahan, barang-barang yang bermerek, seperti kita tidak berada di dalam komunitas mereka. Dan ini, amin, pengaruh-pengaruh yang membawa kita secara tidak langsung berada di dalam penolakan atau melemahkan di dalam iman percaya kita. Lalu menjadi pertanyaan, dengan keadaan begini, apa yang perlu kita lakukan? Menghadapi tantangan di dalam hidup sekarang ini, kita harus mempercaya, melihat bahwa berita Injil itu adalah sehat di dalam hal rohani kita, sehat di dalam tubuh kita, sehat di dalam iman kita, sehat di dalam pergumulan kita, sehat dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mau melihat bahwa berita Injil itu bukan merupakan suatu kesia-siaan untuk kita dapat mengikutinya. Firman Tuhan berkata di dalam Matius pasal yang keempat ayat yang ke-16. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Matius pasal yang keempat ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata, bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Adalah berbicara mengenai berita Injil itu menerangi kegelapan, membawa pengharapan-pengharapan yang baru, membawa jawaban-jawaban yang baru, dan membawa kekuatan-kekuatan yang baru bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Sehingga tidak lagi berjalan di dalam kegelapan, tidak lagi berjalan di dalam ketidakpastian, tidak lagi berjalan di dalam kebingungan, dan tidak lagi berbicara mengenai ketidakpastian di dalam masa depan. Kita bisa melihat di dalam Yohanes pasal 8 ayat ke-12. Firman Tuhan berkata di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia.
Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Inilah suatu janji Tuhan, yang Tuhan memampukan kita menjalani kehidupan kita yang selalu baru di dalam rencananya yang sangat luar biasa. Poin yang kedua yang dapat kita lihat untuk kita dapat mengalami terobosan atau kita dapat menghadapi tantangan adalah bagaimana kita memberitakan kebenaran akan firman Tuhan secara terus-menerus, atau membawa orang percaya untuk melihat kuasa Tuhan, atau kita dapat simpulkan adalah kita dapat memuridkan. Kita lihat kisah Yesus memanggil murid-murid yang pertama di dalam Matius pasal yang keempat ayat 18 sampai 21 adalah berbicara mengenai rencana Tuhan yang Tuhan mau lakukan di dalam setiap kehidupan orang-orang yang ada di dalam kehendaknya. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas, saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, marilah ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Dan setelah Yesus, lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Ini adalah pola yang Tuhan mau lakukan untuk memanggil setiap orang, membawa mereka di dalam rencana Tuhan, menjadi percaya di dalam rencana Tuhan. Apa yang kita lihat, amin, bahwa rencana Tuhan adalah untuk memperlengkapi setiap murid. Rencana Tuhan melengkapi mereka untuk menjadi penjala manusia, untuk memberitakan kebenaran-kebenaran akan firman Tuhan. Karena kalau kita melihat manusia kehilangan arah, kehilangan rencana di dalam kehidupan, dan fokus di dalam hidup yang ada pada masa-masa ini. Dan kebenaran akan firman Tuhan ketika kita diperlengkapi, ketika Tuhan menyatakan apa yang Dia kehendaki di dalam kehidupan kita, maka benar apa yang ada di dalam visi dan misi gereja kita. Di dalam Matius pasal 28 ayatnya yang ke-18 sampai dengan 20, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kita dapat merenungkan, amin, rencana Tuhan yang indah di dalam kehidupan kita. Jadi kita mulai, amin, melibatkan diri, bukan hal suatu kesia-siaan. Kita berada di dalam hidup di dalam kebenaran akan firman. Karena itu akan menolong kita, menuntun kita. Kalau kita lihat di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-11, firman Tuhan berkata, amin, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Dan suatu nasihat yang sangat luar biasa yang Tuhan beritakan kepada kita. Kita membuka di dalam Amsal pasal yang ke-13 ayat ke-13.
Firman Tuhan berkata, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Dan hal itu juga benar, amin, di dalam pasal Amsal yang ke-11 ayat yang ke-30. Firman Tuhan berkata, hasil orang benar adalah pohon kehidupan, dan siapa bijak mengambil hati orang. Dan yang terakhir di dalam Amsal 16 ayat ke-20, firman Tuhan berkata, siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Inilah berita Injil ini, kita diperlengkapi untuk berada di dalam rencana Tuhan yang sangat luar biasa, sehingga pada akhirnya kita datang dalam ucapan syukur. Terima kasih Tuhan untuk keselamatan yang Kau telah berikan. Terima kasih Tuhan untuk orang-orang yang terdekat bisa diselamatkan. Terima kasih Tuhan untuk janji di dalam kehidupan ini. Mari kita tundukkan kepala kita dan mengakhiri pada kita. Kebenaran akan firman Tuhan ini akan terus kita sampaikan, akan kita terus sampaikan hingga pada akhirnya sampai pada kedatangannya yang kedua kali. Dan di dalam berbicara untuk menguatkan kita satu dengan yang lain, berbicara tentang janji, berbicara tentang pengharapan, dan berbicara mengenai jawaban di dalam dunia. Mungkin saudara, amin, yang hadir di tempat ini, amin, belum mengerti tentang rencana kabar baik ini, amin. Karena saudara berada di dalam hidup ketidakpercayaan, kebimbangan, seolah-olah saudara mendapatkan jawaban bahwa lebih nyaman hidup di dunia ini. Seperti tidak ada yang mengontrol kehidupan, seperti tidak ada lagi yang mengingatkan. Tapi saya mau katakan, itu adalah pilihan. Tapi kalau saudara memilih untuk mengikuti Tuhan, mau menaruh pengharapan di dalam Dia, saudara bisa meninggalkan segala dosa. Saudara bisa terfokus di dalam rencana Tuhan yang indah, yang baik di dalam kehidupan saudara. Hal yang saudara sederhana lakukan adalah mengangkat tangan dan berkata, saya mau Tuhan, Engkau hadir di dalam kehidupan saya. Saya mengundang Engkau Tuhan, Engkau tolong saya, mampukan saya mengerti rencana-Mu yang indah di dalam kehidupan saya. Kalau itu saudara, silakan angkat tangan saudara, dan saya akan membawa saudara di dalam doa. Kalau tidak ada, amin, saya mau katakan setiap kita yang hadir di tempat ini, sebelum kita meninggalkan tempat ini, kita mau katakan, Tuhan, biarlah hadir-Mu senantiasa ada di dalam kehidupan saya. Biarlah hadir-Mu Tuhan menolong saya, memberi saya kemampuan untuk mengerti rencana-Mu yang indah. Oleh kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau memampukan saya melakukan yang terbaik bagi kemuliaan bagi nama. Altar dibuka, amin. Silakan maju ke depan. Kalau saudara juga mau berdoa di tempat duduk saudara, silakan. Mari kita gunakan waktu kita sebelum kita meninggalkan tempat ini. Biarlah damai sejahtera turun senantiasa di dalam kehidupan kita. Mari kita ambil waktu untuk berdoa. Terima kasih Bapak, Kau yang kami sembah, Kau yang kami puji. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Bapak, Kau yang kami sembah, Kau yang kami puji. Ya terima kasih. Terima kasih.
mau berdoa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami naikkan pujian kami. Terima kasih Tuhan, kami naikkan syukur kami. Haleluya. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan ke ibadah kami. Waktu yang terbaik untuk kami dapat berada di dalam hadir-Mu. Engkau yang menolong kami dan Engkau yang memampukan kami mengerti pesan yang Kau sampaikan bagi kami. Tiada mustahil di dalam Engkau ya Bapa. Engkau mengajarkan kami senantiasa berpegang teguh di dalam iman percaya. Walaupun tantangan dalam hidup kami semakin berat. Kami tahu Tuhan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Damai sejahtera yang berasal daripada-Mu selalu menaungi kami. Engkau Tuhan, tempat pengharapan kami. Dan jika kami meninggalkan tempat ini ya Bapa, dan bila kami pulang membawa damai sejahtera yang berasal daripada-Mu. Engkau yang memberkati setiap pribadi kami, pekerjaan kami, keluarga kami. Engkau yang memberkati segala usaha kami. Engkau yang memberkati orang tua kami, orang-orang yang terdekat kami. Bila mereka berada di dalam iman yang bertumbuh. Terima kasih ya Bapa untuk semuanya. Engkaulah Tuhan yang kami sembah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih waktu saudara, Tuhan Yesus memberkati.